bukan di medan politik, bukan di medan ekonomi, bukan di sawah, bukan di pasar, bukan di tempat dinas, bukan di mana-mana, tapi di rumah. Terminal kehidupan dunia kita ini pada umumnya tentunya itu kita tidak sedang membahas anak-anak yang masih kecil, bukan, tapi pada umumnya terminal kita itu di rumah. Nah, jadi misalnya sehari itu 24 jam gitu, kemana hati kita? Aktivitas kita itu sentralnya ada di mana? Nah, kurang lebih sepanjang yang masih saya ingat, kurang lebih dicontohkan seperti itu. Kalau seseorang itu, meskipun dia di luar rumah itu ada macam-macam beraneka ragam, tapi manakala di rumah dia punya sesuatu yang bisa menyejukkan hatinya, yang bisa melindungi ketentramannya, yang dia aman di situ. Di manakah itu? Ya di istri yang solehah atau di suami yang soleh. Begitu, Mas. Tapi meskipun dia berhasil di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah itu isinya api, ya terminal kehidupan dunia itu ada di rumah. Itu sebuah permisalan saja dalam menjelaskan tafsir itu. Apa yang dimaksud hasanah? Gitu kan. Nah, kalau hasanah itu seperti pemahaman saya sebelumnya, saya hidup kaya. Kaya tidak jaminan untuk menenteramkan hati kita. Kaya tidak jaminan untuk membuat kita bahagia. Sarana ya betul. Tapi bisa menjadi sarana yang merepotkan, bisa jadi. Tetapi kalau istri yang solehah, suami yang soleh, pasti jaminan untuk menenteramkan kehidupan kita. Itu pasti jaminan deh. Tapi kalau kekuasaan belum tentu. Sarana ya, tapi tidak menjamin. Kemudian prestis sosial ya, sarana tapi tidak menjamin. Popularitas sebagai sarana kebahagiaan ketentraman ya, tapi sarana tidak menjamin. Beda dengan istri solehah atau suami yang soleh, itu jaminan ketentraman bagi siapapun. Nah, tentu maksudnya soleh menurut ukuran agamis, bukan soleh menurut ukuran pada umumnya. Karena pada umumnya mengukur, ini soleh atau ini solihah, itu kan ya tergantung validatornya lagi toh. Gitu, misalnya seperti itu. Gimana Mas Sen? Iya, berarti kita harus solihah dong. Ketentraman dijamin. Betul sih, Moga sih bisa istirahat dulu sejenak. Daripada berlanjut omongannya kemana-mana tentang saya kan gak lucu. Masa menghindar dia. Ya, kemudian tentang misalnya begini, wafil akhirati hasanah. Di akhiratnya hasanah. Apa hasanah itu? Nah, kalau itu mungkin lebih mudah ya. Maksudnya akhirat hasanah surga gitu kan? Nah, itu lebih mudah kali. Wakina ada benar misalnya gitu ya. Nah, ada lagi dalam kajian tafsir yang lain itu lebih simpel lagi. Yang disebut doa satu jagat itu tersimpul pada satu kalimat. Ya itu mungkin ditinjau dari perspektif tertentu, bukan berarti perspektif yang holistik dan universal dari ayat itu, tidak mungkin. Itu pun yang sekedar yang mampu saya tangkap dari pelajaran tafsir itu, yaitu seseorang yang bisa mencapai satu kalimat ini, maka dia mendapatkan doa satu jagat itu. Dalam tafsir itu disebutkan, apakah itu? Mati syahid. Mati syahid itu pasti dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, itu pasti. Ya, bagaimana mati syahid? Mati syahid itu beda dengan mati sangit. Kalau mati sangit itu tujuan, motivasi dan cara matinya tidak urut, tidak tertib, tidak benar. Tapi kalau mati syahid, tujuan matinya, niat matinya, cara matinya itu semua persis dan dalam rangka penghambaan kepada Allah. Yeah. Ya,
tujuannya benar, niat untuk matinya, tujuan untuk mati benar, niat matinya benar, cara untuk matinya juga benar. Ya, nah, kalau Mbak Ati Bekasi itu mau mendapatkan ini sapu jagat ini, doa sapu jagat ini, makna dari doa sapu jagat ini antara lain dari sisi perspektif tertentu, penjenengan mudah kok Mbak Ati. Tetapkan tujuan mati, niatkan waspadai motivasi kita untuk mati, dan pakailah cara-cara yang menuju mati yang ketiga-tiganya ini benar. Pada saat mendapatkan titik kematian dengan tujuan niat dengan cara yang benar, maka disitulah Mbak Ati akan mendapatkan makna dari doa sapu jagat itu. Ya, gimana misalnya salah satu yang ini saya sampai pembahasan dulu itu, sampai diskusi sama istri itu, kesempatan syahid itu untuk perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ya, misalnya kalau perempuan, misalnya dia khususnya ini karena yang punya kesempatan untuk hamil itu hanya perempuan, dan kesempatan melahirkan itu hanya perempuan, Mas Sen nggak akan bisa itu hamil, saya juga gitu ya. Nah, di situ manakala tujuannya benar, niatnya benar, dan caranya dengan itu, jadi mengemban amanah kehamilan itu pada saat meninggal ya, pada saat mati, pada saat melahirkan itu, seperti ibu kita Kartini itu, dia wafat pada saat melahirkan putranya. Oh, kemana kalau tujuannya benar, niatnya benar, dan itu kalau caranya mesti benar, asal masuknya dengan nikah loh ya, hamil masuknya dengan nikah, pasti di situ hamilnya benar. Jadi kalau laki-laki untuk mencari cara yang benar itu, wah susah sekali. Harus mengingat sistem yang mana yang saya masuki, harus dalam bentuk perjuangan yang mana yang bisa menjadikan saya ini mati syahid, harus dalam kiprah yang seperti apa. Itu harus dicari betul. Jadi kalau perempuan malah sudah diberi ruang itu gitu ya. Ada seseorang ibu yang dia bercita-cita dan berdoa, matikan saya pada saat saya melahirkan anak saya. Itu kalau di umum ya nggak umum itu ada harapan seperti itu, tapi tidak mustahil loh, dan saya bisa membuktikan adanya orang yang seperti itu, seorang ibu yang seperti itu, dia memohon agar dia dimatikan pada saat dia sedang melahirkan. Sebelumnya dia tata tujuan kehamilannya, dia milik betul niatnya dalam masa kehamilannya itu. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan tentang bagian tertentu dari makna doa sapu jagat yang sempat saya pahami hingga saat ini, dan ini saya bukan tempat rujukan, jadikan ini sebagai bahan tambahan data dan tambahan wawasan bagi yang belum, bagi yang sudah, anggap saja sebagai sebuah pengulangan. Mudah-mudahan ini pengulangan yang baik, dan jangan tergesa-gesa diterima, tapi jangan tergesa-gesa ditolak. Menerima dan menolak sesuatu butuh ada tata tertib dan urut. Kalau tidak ya resiko tanggung sendiri, tapi ada akibat logisnya kok. Dan saya agak mau menjauh dikit dari Mas Sen, boleh lah? Maksudnya saya mau turun dulu, mau ngopi dulu lah ya. Monggo sih, kan kalau di tempatnya Mas Sen nggak ada kopinya. Betul. Saya agak mundur dulu. Monggo sih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majelisnya kita masih punya sesi berikutnya ya. Nanti kita akan masuki sesi kedua. Ya, Magic Listener, Hypnosis Training Institute of Indonesia akan menghadirkan seduction hypnosis, yaitu sebuah metode hipnosis terapan agar Anda bisa memiliki kemampuan entertainment hipnosis, hipnosis motivator, penyembuhan ala hipnosis, hipnosis negotiator, dan juga hypno leadership. Dan acara seduction hypnosis ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Mei. Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 jam 10 sampai dengan jam 2 siang, yang bertempat di Orchard Room, lantai 6 gedung JDC, Jalan S. Parman, Jakarta Pusat.
untuk tiket seharga Rp700.000. Dan Magic Listener, tiket dapat dibeli di Plaza Nariba, lantai 1, B, 10, Jalan Mampang Perapatan nomor 39, Jakarta Selatan. Karena tempatnya sangat terbatas sekali, bagi Anda yang berniat untuk mengikuti acara Seduction Hypnosis, silakan Anda bisa menghubungi untuk mengetahui informasi lebih lanjut kepada Saudari Emma di nomor telepon 0856 1076322. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi Saudari Emma di 0856 1076322. 105.8 105.8 Bamako. More than information you can get. The magic of Jakarta night and day. Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bani heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu.
si bertemu matahari, kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Baik Magic Listener, kita kembali teruskan perjumpaan kita dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2008. Dan kita sudah masuk ke sesi kedua. Juga bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat, Anda bisa gunakan telepon kami di 0216332704, 0216332706 ya. Terutama Anda yang bisa mendengarkan kami melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara, atau juga yang berada di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Baik, kita coba terima Gimana telepon kabarnya, lagi. Mas? Baik, Siwo gimana kabarnya? Sudah ngopinya Siwo ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita coba terima telepon lagi Siwo. Assalamualaikum. Salam. Iya. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Amri di Serpong. Aduh, suaranya nggak jelas nih. Bapak siapa? Amri. Bapak Amri. Oke, Pak Amri, apa kabar Pak Amri? Iya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Amri. Langsung aja. Assalamualaikum Mas Siwo. Iya, silakan. Iya. Siwo, Suaranya kecil. kecil sekali ya. Iya, nanti saya coba teruskan pertanyaan dari Mas Amri di Serpong. Silakan. Iya. Poin saya yang pertama, ayat yang menjelaskan sebelum penciptaan manusia. Ayat yang menjelaskan sebelum penciptaan manusia ya. Ya, di situ ada semacam dialog antara Allah dengan malaikat. Iya, dialog Allah dengan malaikat. Ya, di mana malaikat menjawab bahwa bagaimana mungkin engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan menumpahkan darah di muka bumi. Iya. Oke. Bagaimana engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan saling menumpahkan darah di muka bumi. Yang akhirnya hanya menumpahkan, ya. Yang akhirnya akan menumpahkan darah di muka bumi begitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau share mungkin makna di balik ayat itu menurut Siwo gimana? Yang pertama mungkin maknanya apakah itu menunjukkan bahwa sebelumnya sudah pernah ada makhluk yang namanya manusia, cuman bukan insan kamil gitu. Itu yang pertama. Tapi bukan insan kamil gitu ya? Iya, betul. Okay. Yang kedua, dalam konteks bahwa malaikat itu adalah makhluk yang paling penurut di mata Allah. Dengan pertanyaan malaikat itu ada makna yang lain di balik itu. Kok bisa-bisanya dalam tanda kutip dia seorang yang penurut gitu ya. Betul. Tiba-tiba bisa melontarkan pertanyaan begitu ya. Betul. Kok bisa-bisa dia sampai muncul pertanyaan seperti itu gitu. Oke, itu saja dua pertanyaan. Iya, oke, terima kasih Mas Amri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan sih, itu yang dari Mas Amri ya. Nanti saya coba sampaikan. Belum nangkap. Oke. Kita coba terima dulu penelpon berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Pak Lili di Tambun. Bapak Lili, silakan Pak Lili. Pak Siwo, selamat malam Mas Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan masalah mati. Kalau mati yang diakibatkan karena dysfunction organ tubuh itu gimana ya? Gimana kaitannya dengan Tuhan? Mati akibat apa? Dysfunction organ tubuh. Apa itu maksudnya? Itu kaitannya dengan Tuhan di mana itu? Maksud tadi apa? Istilah tadi dimaksudkan apa?
dysfunction organ tubuh artinya tubuhnya rusak Oh, gitu, Bos. dysfunction. Iya. Dysfunction. Organ tubuh. Fungsi yang Iya. jelek gitu loh sih, Wo. Yang tidak berfungsi, mungkin dysfunction Iya. alat tubuh itu yang tidak berfungsi. Contoh, Lah, kalau itu kan saya bisa menciptakan itu gitu. kasih contoh. Minta Ya contohnya misalnya tidak? membunuh atau gimana gitu loh. Gimana? Atau membunuh itu atau menonfunctionkan kan sama aja, itu kan bisa. Gitu. Contohnya? Maksudnya mendisfunctionkan kan bisa diciptakan itu. Contoh, Gimana terkaitkannya dengan Tuhan? contoh yang dimaksud di function tadi loh. Kayak dokter kan bisa menonfunctionkan kan bisa organ tubuh. Maksudnya Contohnya mungkin apa? Ya artinya mati gitu loh. Jadi artinya mencepatkan kematian begitu Iya ya. betul. Dengan Gimana cara- kaitannya dengan Tuhan gitu kan pertanyaannya itu. Karena manusia bisa, misalkan gini sih, Wah, mungkin dokter yang biasanya dia mengerti jenis obat atau apapun yang akhirnya bisa membuat manusia itu lebih cepat Iya. mati begitu kan. Iya betul. Minum racun kan juga Mendisfunctionkan. gitu. Maksud contohnya minum racun kan juga. Ya betul, minum racun juga itu Iya dysfunction betul. juga. Itu kan sama. fungsinya gimana terkaitannya dengan Tuhan gitu. Terus mungkin bukan mati itu yang dimaksud gitu loh. Mungkin ada kaitannya dengan kesejahteraan diri mungkin. Monggo Pak Tio dijangkepi, matur nuwun. Oh, bisa dilengkapi ya. Saya belum bisa menangkap maksudnya. Pak, poin pertanyaannya Pak Lili mungkin bisa diperjelas lagi. Kalau mati yang diakibatkan dysfunction organ tubuh, gimana kaitannya dengan Tuhan? Apa mencabut nyawanya karena sudah tidak function gitu? Karena Gitu. sudah tidak berfungsi begitu ya. Iya. Jadi artinya mungkin poinnya begini, Pak Lili, bahwa apa kaitannya dengan apa dignity atau mungkin dengan semacam apa kodrat dari ilahi untuk umur sekian misalnya gitu ya. Iya. Tapi Pertanyaannya ternyata apa, Mas? Pertanyaan kan mati itu artinya mudah diciptakan gitu, seakan-akan mati begitu mudah diciptakan gitu. Ya, terus pertanyaannya. Jadi gimana terkaitannya dengan Tuhan gitu kan? dengan kekuasaan Tuhan, Iya. yang bahwa hidup adalah kekuasaan dari hidup dan mati adalah kekuasaan dari Tuhan. Iya betul. Oke, Iya. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili, terima kasih pertanyaannya. Baik, yang lainnya silakan. Satu pertanyaan terakhir saya tunggu di 633-2704 atau juga 6 sebelum nanti saya bacakan lagi SMS yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, dengan siapa Pak? Hairul Usman. Bapak Hairul Usman. Iya, Hairul Usman betul. betul. Oh, iya, silakan Pak Hairul Usman. Dudung, Apa kabar? maksudnya belakang. Sudah lama Pertama. ini. Monggo Pak Hairul. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nggak tahu terakhir ini susah sekali saya masuk. Ya kan harus berlomba. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan. Nah, ini ada hubungannya nih. Jadi pertama, walaupun saya sudah mencoba berulang-ulang, tapi hari ini baru saya bisa masuk. Apakah itu ada Tuhan memang mentakdirkan baru hari ini saya diizinkan, kira-kira seperti itu. Satu. Kedua, apakah ada korelasinya dengan kemauan saya berulang-ulang? Ini ada hubungannya dengan pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita. Karena seringkali di dalam kehidupan kita ini sudah berulang-ulang, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Sehingga timbul apakah itu sebuah uji kesabarannya atau keinginan kita yang perlu disesuaikan, atau ada sunatullah hukum-hukum Tuhan yang belum terpenuhi sehingga keinginan kita yang Halo? Iya, keinginan tadi yang maksud keinginan apa kurang jelas Siwa mendengarnya. Pak Hairul. Ada keinginan harapan kita belum tercapai seperti sebagaimana diharapkan. Satu, apakah itu disebabkan oleh pemahaman kita atau usaha-usaha kita itu belum sejalan dengan sunatullahnya. Karena di dalam pemahaman saya, mohon dikoreksi, sebenarnya apa yang terjadi di depan kita adalah selalu terkait dengan kualitas pilihan-pilihan kita. Semakin baik dan benar pilihan-pilihan kita, maka pencapaian juga akan selalu sejalan dengan kesenangan-kesenangan kita. Satu. Kedua, kalau pencapaian itu tidak sesuai
atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka mungkin saja sunatullah yang memenuhi untuk menuju ke situ belum tercapai atau tidak sesuai dengan sunatullahnya. Nah, ini mohon sharing dengan Pak Siwo. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul Usman. Saya juga baru kembali mendengar suaranya yang cukup tegas dan nantang. Baik, kita coba bacakan SMS ya Siwo. Mungkin saya bisa 2 saja SMS yang ini mewakili seluruh. Oke, saya bacakan 3 SMS. Ini dari Pak Darmawan. Assalamualaikum Siwo. Tolong di-sharingkan antara Basyar, Anas, dan Al-Insan. Mana di antara kelompok ini yang pantas jadi khalifah? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya dari Cahyo di Jakarta. Siwo, apakah nama, sifat, dan zat Allah tidak terpisah-pisah? Bagaimana yang kedua dari? Dari Pak Cahyo di Jakarta. Siwo, apakah nama, sifat, dan zat Allah tidak terpisah-pisah? Tidak terpisah. Oke, baik. Satu lagi dari Awi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Apa pengertian hak dan kewajiban dalam bahasa tauhid? Nah, itu. Dan tadi saya akan coba jelaskan pertanyaan yang via telepon Mas Amri di Serpong tadi ya, Siwo. Ini Mas Amri tadi bertanya tentang bahwa ada satu dialog antara Allah dan malaikat. Bisa kok, saya sudah bisa tangkap. Sudah bisa menangkap ya. Iya, oke, baik. Silakan Siwo. Waktunya cuma 1/4 jam. Ini ada 3 penelpon dan 3 SMS. Pasti nggak cukup toh? Ya, selesainya saja Siwo. Iya, ditambah waktunya. Saya tambah 6 jam lagi Siwo, monggo. Ya. Monggo. Iya, saya ambil semua. Monggo, silakan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Amri di Serpong. Beliau berangkat dari sebuah ayat, yang ayat itu menceritakan tentang bahwa sebelum diciptakannya manusia itu ada dialog antara Allah dengan malaikat. Yang kurang lebih bahwa malaikat itu agak paling tidak mempertanyakan kenapa sih mau dicipta makhluk yang nantinya akan bertumpah darah toh gitu. Nah, yang dipertanyakan adalah apa berarti sebelumnya memang sudah ada makhluk yang dijadikan khalifah itu. Kemudian yang kedua, kan malaikat itu selalu taat. Kok ini kok nadanya komplain sih? Gitu kali ya. Kembali lagi Mas Amri, kalau permasalahannya terhadap tafsir ayat ini, saya tidak berani apa-apa kecuali mengharap saja, berharap bagaimana seyogianya kita membuka buku-buku kitab-kitab tafsir yang menafsiri ayat ini. Saya tidak pernah berani masuk langsung ke ayat itu. Yang bisa saya sharingkan adalah sepanjang yang mampu saya serap dalam pelajaran saya, dalam saya mempelajari tafsir-tafsir, dalam kajian-kajian, dialog-dialog, renungan-renungan yang kemudian terakumulasi dalam sebuah pemahaman saya, yang tentu itu terus ada revisi sebelumnya, ke revisi lagi, kemudian berikutnya direvisi lagi. Yang sekarang ini, sementara saya yakini pemahaman saya terkait dengan ini, itu saja yang akan saya sharingkan. Jadi saya tidak sedang menafsiri ayat itu, sama sekali itu bukan kelas saya, bukan kapasitas saya. Ini mohon jangan bosan kalau saya mengingatkan ini, karena saya juga punya maksud di balik pengingatan-pengingatan ini. Maksudnya apa? Ya agar kita kalau masuk dalam ayat itu pakailah tertib mekanismenya. Jangan slonong boy, slonong ke. Langsung masuk tanpa kita melihat apakah kita sudah memenuhi syarat masuk atau belum. Kalau nggak pakai helm, jangan masuk jalur helm, Mas. Nanti kena tilang loh. Gitu kayaknya. Dan yang hingga saat ini pemahaman saya tentang itu, yaitu pertama, berdasarkan beberapa yang sempat saya serap dari pelajaran tafsir, malaikat, kenapa malaikat mempertanyakan itu? Apakah berarti sebelumnya sudah ada contoh, gitu ya? Nah, itu ada 2 versi.
Tapi saya lebih memilih versi yang akan saya sharingkan, yaitu bahwa ada beberapa yang sudah diberikan ilmunya berdasarkan sunatullah kepada malaikat itu, bahwa manusia yang nanti akan menghuni bumi itu tidak seperti dia. Kalau dia itu hanya mempunyai akal saja, sementara manusia itu diberi nafas, dan nafas itu sifatnya dia bebas untuk berkehendak, bebas untuk memilih. Nah, berdasarkan itu maka sangat mudah diprediksi bahwa karena manusia itu masing-masing punya kehendak bebas dan bebas pilih, sedangkan manusia itu banyak, maka pasti akan ada tabrakan kepentingan. Itu pasti. Gitu lah. Tapi nanti di dalam pelajaran tafsir terkait dengan itu juga yang sempat saya tangkap bahwa Allah sudah membuat solusinya, Allah sudah mengikutkan secara include gitu ya, secara otomatis di sana. Itu nanti kan ada misalnya dalam penafsiran jawaban bahwa saya lebih tahu ketimbang kalian, gitulah kurang lebih dalam dialog verbal itu. Jadi di sana itu manusia bukan sekedar diciptakan dengan akal dan nafas, tapi juga disertai dengan adanya khalifah, disertai dengan adanya wakil Tuhan, disertai dengan adanya panduan-panduan kehidupan, rumus-rumus kehidupan, petunjuk hidup, dan lain-lain. Nah, bahkan adanya nafas itu menjadi sarana penopang yang luar biasa untuk menuju kebijaksanaan seseorang, untuk menuju kesempurnaan seseorang, untuk menuju kebahagiaan seseorang. Memang yang kemudian orang-orang manusia yang menggunakan kehendak bebasnya tidak disesuaikan dengan alur undang-undang ketuhanan, itu nanti pasti di sana akan terjadi tabrakan. Ya. Jadi kalau manusia itu dia mengandalkan egonya, ya pasti terjadi sambuh di masyarakat karena ada tabrakan kepentingan, tabrakan kebebasan, itu pasti. Nah, tapi Allah sudah melengkapi juga dengan satu solusi-solusinya. Justru nafas dan kehendak bebas itu akan menjadi alat yang luar biasa untuk memacu kesempurnaan manusia, manakala kehendak bebas itu disandarkan, disesuaikan, dirujukkan kepada aturan-aturan dan figur-figur yang sudah disaranakan kepada kita, figur kebenaran. Di situ ada wakil-wakil Tuhan. Di situ kurang lebih. Jadi sepanjang rumus-rumus kehidupan dan ketokohan wakil Tuhan itu tidak diikutkan di dalam kehendak bebas manusia, ya itu sangat mudah ditebak, pasti terjadi tumpah darah gitu ya. Jadi itu lebih banyak yang saya pahami, yang saya tangkap itu karena malaikat punya prediksi seperti itu, gitu kayaknya. Kemudian yang kedua, itu kok lucu sih, malaikat itu kan dia hanya melaksanakan tugas sesuai perintah dan tidak pernah ada keinginan-keinginan yang lain. Nah, ini kan kayaknya nadanya komplain. Memang iya sih, malaikat ada yang komplain sama Tuhannya gitu kan. Jadi memang saya dulu cukup tertarik dengan pertanyaan seperti ini. Ya, saya komplain juga terhadap ini. Baru kemudian pada saat saya mempelajari tafsir-tafsir dari perspektif filsafat Islam. Jadi kan menafsiri itu ada yang menggunakan ayat bil ayat, para mufasir itu. Ada yang mendekati penafsiran itu ayat bil hadis. Ada yang menafsiri ayat itu bil bil sejarah itu.
dengan sejarah. Ada yang mendekati tafsir itu dengan logika, ada yang mendekati tafsir itu dengan filsafat. Nah, pada saat saya waktu itu belajar tentang tafsir dengan pendekatan filsafat Islam, nah saya menemukan di sana bahwa ada bahasa-bahasa di dalam kalimat-kalimat ayat itu dibedakan antara bahasa wujud dengan bahasa-bahasa verbal yang lain. Ya, maksudnya bahasa wujud itu begini. Misalnya begini, batu dia berkata bahwa dia akan selalu jatuh ke bawah. Sementara si air juga berkata bahwa saya akan selalu mengalir ke daerah yang lebih rendah. Itu kata air. Sementara kata si asap berkata bahwa saya akan selalu naik sesuai dengan hukum yang ada pada diri saya. Beda dengan kata air dan kata batu. Kata di situ itu merupakan bahasa wujud. Jadi bukan benar-benar bahwa batu itu berkata dengan bahasa kita, bahasa sosial, bahasa komunikasi ini, tidak. Tapi di sana ada bahasa wujud. Nanti ada istilah itu. Saya ketemunya dari pemahaman saya terhadap penafsiran, pelajaran tafsir terhadap ayat itu ketemunya dari situ. Misalnya begini, Allah memberikan amanah kepada gunung dan gunung itu tidak mau menerimanya. Itu kalau kita bahasakan sesuai bahasa komunikasi kita, lucu banget. Memang Tuhan nggak ngerti kalau gunung itu tidak relevan dikasih amanah. Ya jelas pasti dong. Gunung akan bilang tidak tahu. Memang Tuhan kok bodoh banget sih ngasih amanat kepada gunung. Nah, di situ kalau kita masukkan sebagai bahasa wujud, bahasa keberadaan, bahasa eksistensi. Nah, di situ kita mudah memahami. Di situ menyatakan bahwa gunung itu tidak pernah mampu mengemban amanah risalah. Misalnya gitu. Itu bahasa wujud. Nah, saya memahami adanya dialog di situ, ada malaikat dengan Tuhan, ada dialog antara iblis ya yang nanti disebut iblis itu dengan Tuhan. Itu masuk pada kategori bahasa wujud. Itu yang saya dapat pada pelajaran tafsir terkait dengan ayat ini dari perspektif sudut pandang filsafat Islam. Jadi di situ disertakan ada bahasa wujud, ada bahasa komunikasi. Nah, yang terkait dengan dialog malaikat dengan Tuhan itu bahasa wujud, bukan bahasa komunikasi. Ya, saya kehausan saya terhadap pertanyaan yang seperti diajukan oleh Mas Amri di Serpong itu, saya cukup kehausan saya agak berkurang dengan adanya penjabaran dari bahasa wujud itu. Sehingga banyak hal-hal yang tadinya itu saya komplain, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa Allah bersumpah kepada misalnya kan, Allah bersumpah kepada pagi hari, Allah bersumpah kepada duha, Allah bersumpah kepada buah tin, Allah bersumpah. Nah, kalau kita tidak masukkan jenis bahasa wujud di situ, bahasa eksistensi di situ, kita akan terjebak dengan image kita sendiri, seakan-akan setiap dialog itu pasti dengan bahasa komunikasi. Nah, saya pernah terjebak kepada image saya sendiri, dulu seperti itu. Ya, dulu saya kan pemberani kalau menafsiri ayat langsung. Akhirnya saya terjebak deh dengan diri saya sendiri, dengan niat baik saya. Jadi banyak ya orang yang terjebak dengan niat baiknya, tapi dia tidak relevan, tidak memenuhi syarat pembidangannya, sehingga ya begitulah jadinya. Saya terjebak ke hal-hal seperti itu tuh, wah sangat banyak gitu kan. Ya akhirnya sekarang menjadi penakut. Kayaknya begitu guys, Mas Amri, mudah-mudahan tidak puas. Penjelasannya bisa lanjut deh ke HP saya. Mas Lili di Tambun, waduh waktunya habis. Mati akibat dari disfungsi terhadap organ tubuh. Bagaimana dengan kekuasaan Tuhan? Mas Lili, Allah itu mempunyai dua macam takdir. Paling tidak yang saya pahami dari pembelajaran saya atas masalah ini. Ada dua takdir, yaitu takdir yang definitif dan takdir yang non-definitif. Ini kayaknya sekaligus untuk Mas Khairul Utsman juga sama sih masalahnya.
Jadi kalau kita bisa memilah, ada takdir definitif atau sering disebut sebagai takdir yang takdir istilahnya saya lupa ini. Takdir maktum itu takdir yang definitif. Tapi ada takdir yang non definitif, yaitu takdir yang disebut takdir mu'allaq. Takdir definitif itu sesuatu yang pasti terjadi. Kita tahu atau tidak, rela atau suka atau tidak suka, itu kita tidak bisa mengelak. Misalnya bahwa manusia yang ada di dunia pasti dia mati. Bahwa siapapun yang dia hidup di bumi pasti kena gravitasi. Itu sesuatu takdir definitif yang kita nggak bisa mengelak. Kita, gitu. Nah, soal apakah sebab kita yang akan kita ambil untuk akibatnya menjadi kita mati. Nah, di situ ada takdir yang non definitif. Ya, secara umum kita itu, dan juga ini suara yang tumbuh dari dalam diri kita ini selalu ingin menghindar dari mati. Dan sudah sekian kali kan kita menghindar dari mati. Kita naik sepeda motor hati-hati di pinggir, itu juga dalam rangka menghindar dari mati kan. Kita sakit berobat, itu menghindar dari mati. Kita mau ketabrak sepur, bisa loncat, itu menghindar dari mati. Tapi mati pasti. Nah, apakah kita bisa mengambil sebab kematian? Bisa dong. Karena kita diberi kehendak bebas dan kita boleh memilih mau takdir yang mana. Kalau mau takdir yang buruk, ya matilah dengan cara yang buruk. Kalau mau takdir yang mati yang baik, matilah dengan mengambil sebab mati yang baik. Misalnya apa? Kalau kita bekerja, misalnya kita sebagai suami, bisnis itu wajib bagi suami karena memang itu perintah dari Allah. Seorang suami wajib menafkahi anak istri. Pada saat kita berbisnis, tapi dengan tujuan penghambaan kepada Allah, niatnya melaksanakan perintah Allah dengan cara bisnis yang benar. Pada saat di tengah bisnis kita mati, itu mati yang baik. Ya, tapi pada saat selingkuh, tiba-tiba gempa dan mati, ya itu mati yang sangat buruk. Ya, kalau kita menyengaja mati dengan cara-cara yang salah, misalnya dengan menggunakan disfungsi dari fisik kita, ya sudah, itu berarti kita memang mengambil sebab mati itu, akibatnya tanggung sendiri, gitu kan. Nah, itu adalah takdir yang non-definitif. Tapi semua ada di dalam ruang lingkup takdir Tuhan. Seperti Mas Khairul Usman tadi. Kenapa yang baru sekarang bisa masuk? Ya karena sebab orang yang lain juga punya kehendak bebas untuk mencet telepon dengan tujuan nomor yang sama. Sehingga di situ terjadi akumulasi sebab akibat. Yang paling memenuhi syarat untuk masuk adalah A. Dan hari ini Mas Khairul Usman memenuhi syarat sesuai hukum sebab akibat dan sunatullah, bisa memenuhi syarat masuk hari ini. Ya sudah, jadi itu semua takdir. Tinggal kita jangan meninggalkan bahwa kita juga diberi takdir kehendak bebas. Orang lain punya kehendak bebas. Orang lain juga memencet bel itu. Mas Khairul Usman juga memencet bel itu dengan tujuan nomor yang satu. Sehingga di situ mana yang lebih masuk duluan, maka dia yang memenuhi syarat untuk membunyikan bel yang ada di Ramako. Itu sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan hukum sebab akibat, sesuai dengan kehendak bebas manusia, dan semua itu ada di dalam ruang lingkup takdir Allah. Yang ini juga takdir, yang kemarin belum bisa masuk juga takdir, yang sekarang bisa masuk juga takdir, yang dia mengambil mati dengan sebab buruk ya takdir, yang dia mengambil mati dengan sebab baik ya takdir. Nah, semuanya ada dalam lingkup takdir. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu keluar dari takdir. Nah, cuma ada takdir yang kita nggak bisa pilih, ada takdir yang kita bisa pilih. Yang kita yang harus bertanggung jawab itu pada saat takdir yang kita bisa milih. Kita bisa memilih yang baik, kalau kita bisa mengambil yang buruk. Kurang lebih begitu ya. Dan dalam memilih takdir itu, di sana ada bisa jadi tabrakan antar kehendak bebas antar masing-masing manusia. Ada orang yang kehendaknya baik, ada orang yang kehendaknya buruk, dan seterusnya. Nah, itu nanti terjadi akumulasi mana sebab yang bisa menghasilkan akibat. Itu sesuai dengan hukum-hukum yang sudah didekretkan oleh Allah, dan hukum itu tidak bisa dirubah, yaitu hukum sebab akibat dengan karakter
masing-masing. Sebab ini akan mengakibatkan itu dan sebab yang lain akan mengakibatkan sesuatu yang lain. Waktunya habis benar ini. Dan ke SMS, saya mohon maaf kepada Mas Lili dan Mas Khairul Usman lebih lanjut. Kita bisa buka HP FM ya, Mas Khairul, HP FM. Masih ingat HP saya kan? Setting di HP gitu ya? Maksudnya gitu, HP FM. Sharing di HP gitu loh. Ya kan waktunya bisa lebih diperpanjang. Kalau mau memperpanjang gini nanti saya didukani sama Raden Mas Sam ini. Pak Darmawan SMS. Apa bedanya Bashar, Anas, dan Al-Insan? Bashar itu, jadi Bashar, Anas, Al-Insan itu kesamaan katanya ada, yaitu menunjuk pada manusia. Perbedaannya, kalau Bashar itu menunjuk manusia tapi terkait dengan fisiknya. Jadi kalau nanti ada bahwa Rasulullah SAW dan juga ada kaitannya dengan ayat terkait itu bahwa saya ini manusia seperti kalian, itu maksudnya basyariahnya, ya, bukan insaniyahnya. Wah, kalau insaniyahnya Rasul itu beliau bermakom Rasul, satu makom seperti itu yang amat tinggi, sementara kita ini orang awam insaniyahnya. Jadi yang membedakan kita dengan Rasul itu bukan unsur-unsur fisiknya, tapi unsur-unsur spiritualnya. Meskipun fisik itu juga ada pengaruhnya terhadap spiritual. Tapi kalau kita lihat dari perspektif kejenisan, maka fisik Rasul dan fisik kita itu sejenis sebagai fisik yang mempunyai hukum sebab akibat yang sama. Nah, ketinggian Rasul dibanding kita itu ada pada sisi insaniyahnya. Dan di sana dinyatakan bahwa insan, apalagi kalau terkait dengan tafsir-tafsir kepada surat Al-Alaq gitu ya, bahwa insan yang ditujukan insaniyah Rasul, dia akan dikasih tahu apapun yang dia tidak tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamal insan, malam ya'lam. Monggo silahkan coba buka tafsir ayat yang terkait dengan itu. Al-insan di situ ditujukan kepada insaniyah Rasul, sehingga Rasul itu apapun yang tidak tahu dikasih tahu. Apa yang tidak tahu lagi dikasih tahu. Jadi apa yang tidak tahu? Ya nggak ada, ya semua tahu. Maka nanti beliau juga disebut sebagai manusia Qur'ani. Apakah beliau manusia biasa? Manusia biasa seperti kita. Jadi kadang-kadang kita kan mengatakan kita kan manusia. Ya lumrah dong kalau kita salah. Enggak, itu kan dasariahnya gitu ya. Insaniyahnya kita itu mestinya nggak lucu deh kalau manusia kok berbuat jahat. Itu nggak lucu. Manusia itu mestinya bijak karena punya insaniyah gitu ya. Kecuali kita hanya basyariah. Kalau basyariah hewan juga punya kaki, punya hidung, punya mata, punya indera dan seterusnya. Nah, kalau Anas itu secara umum. Jadi menyebut manusia ya Anas, al-insan itu ya Anas, kemudian basyar itu juga Anas. Ya kurang lebih seperti itu. Mana yang pantas untuk menjadi khalifah? Yang pantas menjadi khalifah adalah manusia-manusia tingkat kesucian tingkat tinggi yang sudah ditunjuk oleh Allah. Itulah yang pantas jadi khalifah. Jadi syaratnya dia ditunjuk dari atas untuk jadi khalifah itu. Tidak kita mengadakan pemilu, tidak. Ya kalau itu pemimpin organisasi, pemimpin administratif sebuah bangsa. Iya deh, tapi kalau kaitannya dengan khalifah dan kaitannya itu dengan bahasa teknis agami, ya khalifah itu orang-orang tertentu yang nanti pangkatnya ada 3, nabi, rasul atau imam. Seperti yang sudah sering kita bahas. Pak Cahyo, mohon maaf Mas Em, agak meror sedikit. Nama, sifat, dan zat, apakah itu tak terpisah? Ya. Nama, sifat, dan zat itu satu. Nah, nama dan sifat itu sebuah pembelajaran agar kita mengenal kesempurnaan sang zat. Ya. Jadi nama itu ya zat, nama itu ya sifat, sifat itu ya zat, sifat itu ya nama, zat itu ya sifat, zat itu ya nama. Itu nanti dalam pelajaran tauhid bab tentang keesaan Allah di bidang zat. Jadi tauhid zat itu bisa dibahas bahwa betul nanti ada tauhid sifat gitu ya, tapi tauhid sifat itu hanya merupakan jembatan agar kita lebih mengenal apa yang dimaksud kesempurnaan. Ya, kurang lebih begitu. Jadi mohon dalam pelajaran memang dipisah, tapi di ujungnya nanti tidak boleh ada keterpisahan antara zat dan sifat, zat dan nama dan sebagainya. Zat
Kalau sesuatu yang sempurna, sesuatu yang satu, yang satunya bukan kesatuan, yang satunya bukan bilangan, ya itu pasti satu. Zat, sifat dan namanya ya satu. Beda dengan kita karena kita kan berunsur, gitu kan. Kadang-kadang kan zat kita beda dengan sifatnya beda dengan namanya, gitu ya. Namanya Agus, nih wongnya ra bagus, misalnya gitu kan. Padahal namanya Agus, kok orangnya nggak bagus, ya itu kan namanya nggak sesuai antara zat fisiknya dengan namanya, gitu ya. Namanya itu Indra Samudra, lu kok nggak, itu gimana ombaknya yang kayak apa kok ada samudranya, gitu Mas Sam. Alah, wis ngaku lagi. Maksudnya samudra kok ada indranya samudra ya apa? Mas Awi dikasih, apakah hak dan kewajiban terkait dengan pembahasan tauhid ya? Aduh, mohon simpel saja, waktunya habis. Hak adalah sesuatu yang wajib diterima oleh sesuatu, atau begini, kalau karena itu dengan tauhid berarti antara makhluk dengan Tuhan. Hak adalah sesuatu yang wajib diterima oleh makhluk dari Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan hak-hak itu persis sesuai kadar dirinya. Nah, apakah kemudian kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai kapasitas masing-masing kediriannya terhadap adanya hak. Nah, kalau terkait dengan tauhid itu hak dulu diberikan baru ada kewajiban. Beda kalau hubungan kita sesama manusia kan kewajiban dulu baru hak. Oh, kadang kewajiban sudah dilakukan hak tidak dikasih. Sehingga rame ada hak asasi manusia, tapi jarang ada kewajiban asasi. Ya gitu, kenapa? Karena biasanya orang-orang yang dolim itu justru di atas bukan di bawah. Meskipun tidak sedikit orang di bawah yang dolim juga yang menggunakan istilah hak asasi tapi untuk kedoliman. Tapi kurang lebih begitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan tauhid berarti ada hubungan makhluk dengan khalik. Hak adalah sesuatu yang harus wajib diterima oleh makhluk dari Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan itu persis sesuai kadar dirinya. Kewajiban sesuatu yang sesuai dengan hak yang sudah diberikan dalam rangka menyempurnakan dirinya, maka itu merupakan kewajiban. Jadi kewajiban makhluk terhadap Tuhan. Kewajiban makhluk terhadap Tuhan itu sama sekali bukan untuk Tuhan, tapi untuk menyempurnakan dirinya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Dan silakan lanjut ke HP FM. Mas, mohon maaf ini waktunya loncat. Kalau masih memang tadi kita awali dengan waktu yang agak singkat. Aku gue didukani Mas meneh. Ya paling nanti di darat sih, Wo. Saya itu kalau sudah dimarahi Mas kopi jadi nggak enak. Alah, mulai. Gitu ya. Mulai lagi laporan. Monggo sih, terima kasih banyak. Pamit semua manajer dan kepada seluruh keluarga besar Ramako, semoga semakin berkah, semoga kian mampu berlari menuju ilahi. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan berkah. Mohon maaf dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Magic Listener. Insya Allah minggu depan kita kembali berjumpa ya dalam berproses menuju kesejahteraan diri yang selalu kami hadirkan setiap hari Kamis dari jam 8 sampai dengan selesai ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda Magic Listener.